Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih. Baik, semoga selalu sehat ya. Nah, pagi ini Ustazah akan sedikit berbagi cerita atau sirah atau sejarah. Siapakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu? Nah, seperti kita tahu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah sahabat Nabi yang menjadi nama kelas kita. Jadi, sebelum kita memahaminya, sebelum kita berada di kelas Abu Ubaidah secara mendalam, kita harus mengenalnya terlebih dahulu sehingga karakter kita nanti seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seperti itu. Baik. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga mereka simpati kepadanya. Jadi kalau kita selalu ramah, bersinar, tersenyum, maka orang-orang akan bahagia melihat kita. Seperti itulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, di samping sifatnya yang ramah dan lemah lembut, beliau sangat tawadhu dan pemalu. Dan Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia. Ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta, tidak pernah berbohong. Dan apabila orang-orang berbicara, maka tidak cepat-cepat mendustakan juga. Berarti kalau orang berbicara itu tidak cepat-cepat menghakimi. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi 3 sahabat ini tadi disampaikan memiliki perkataan yang selalu jujur, seperti itu. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga merupakan kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Senang ya, nama kelas kita adalah salah satu kelompok pertama yang masuk Islam. Jadi itu kelompok pertama, misalnya jadi itu kelompok pertama begitu. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dulu tuh pertama yang menjadi saksi bahwa Islam itu agama kita. Kemudian Abu Bakar mengajak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah mau mengikuti agama Islam dan percaya Allah adalah Tuhan dan Rasulullah adalah Nabi. Dalam kehidupannya sebagai Muslim, Abu Ubaidah itu banyak sekali cobaan, penindasan Quraisy dari Mekah, sehingga dari permulaan awal hingga akhir Abu Ubaidah itu selalu mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, mengalami kehidupan yang berat. Kemudian kita ketahui bahwa setelah Rasulullah itu wafat, kemudian pemimpin itu kan diganti menjadi jabatan khalifah ya. Khalifah itu ada dari Abu Bakar, Utsman, Umar. Kemudian saat masa Umar ini, Abu Ubaidah ini sangat dipercaya oleh Umar untuk memimpin kaum muslim. Beliau diminta oleh Umar untuk memimpin menaklukkan wilayah Syam, Suriah. Salah satu negara Syam itu Palestina. Abu Ubaidah ini mendapat perintah untuk menaklukkan negara Syam. Salah satunya Palestina. Beliau berhasil. Kemudian saat berada di Palestina, setelah semuanya beliau memenangkan Islam, berdakwahnya dengan jaya, Abu Ubaidah itu meninggal karena saat itu terjadi wabah penyakit di kota Syam. Wabahnya itu seperti ini. Jadi itu Abu Ubaidah itu kebetulan meninggal bukan karena saat dia berperang atau saat beliau itu sudah tua dan sebagainya, enggak, tapi karena Abu Ubaidah itu terkena penyakit menular yang mewabah di kota Syam. Kemudian
ia sebelum meninggal itu berwasiat kepada para prajurit. Para prajurit berwasiatnya seperti ini. Aku berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan yang bahagia. Nah, tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji dan umroh. Nah, itulah wasiat dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi Abu Ubaidah pada intinya adalah kepercayaan Rasulullah, kesayangan Rasulullah, kemudian dipercaya oleh Umar untuk menaklukkan negara Syam. Nah, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yuk, 1, 2, 3. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lahir di Mekah, orang yang kuat dan terpercaya, kokoh imannya, disayang Allah, disayang Rasulullah. Itulah mimpi kita, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang kesatria. Nah, itu tadi cerita sirah atau sejarah tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tentang kelas kita. Baik, semoga anak-anak solih-solihah berperangai seperti Abu Ubaidah, selalu ramah dan tersenyum kepada semua orang, dan berwatak satria, pemberani, berani berbicara di depan, berani memberikan pendapat, dan berani menegakkan keadilan, melakukan kebenaran. Itu dulu dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.